Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Malam Paskah berdasarkan Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Dia sudah bangkit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ketika orang Amerika mendarat di bulan untuk pertama kalinya, orang yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat, yakni Richard Nixon, dengan nada angkuh mengatakan, ini merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia. Terhadap kata-kata Richard Nixon itu, Bill Graham, salah seorang pengkhotbah yang terkenal di Amerika Serikat, menangkis. Richard Nixon sangat keliru karena peristiwa yang terbesar yang terjadi sepanjang sejarah hidup manusia adalah kebangkitan Kristus. Apa yang dikatakan oleh Bill Graham itu tepat sekali. Kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada malam ini merupakan peristiwa terbesar yang pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia. Semua orang lahir, hidup, dan mati. Tetapi hanya Yesus Kristuslah yang lahir, hidup, mati, dan kemudian bangkit lagi. Saudara-saudari terkasih, dalam tradisi orang-orang Yahudi yang sudah meninggal dikuburkan di dalam liang lahat yang dipahat dari batu. Jenazah tidak ditaruh di dalam peti mayat, melainkan dibungkus dengan kain linen. Pintu kubur biasanya ditutup dengan sebuah batu besar. Orang-orang Yahudi juga mempunyai kebiasaan untuk merempahi jenazah orang yang meninggal selama beberapa hari untuk menunjukkan cinta mereka kepadanya. Hal seperti itulah yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan kawan-kawannya. Oleh karena pada hari Sabat atau hari Sabtu dalam kalender kita, orang harus beristirahat, maka Maria dan kawan-kawannya itu baru bisa melakukan hal itu pada hari Minggu, yakni hari pertama di dalam pekan. Tetapi ketika mereka tiba di pekuburan, batu penutup makam sudah diambil. Mereka mengira bahwa jenazah Yesus telah dicuri orang. Oleh sebab itu, Maria Magdalena segera melapor kepada para murid tentang apa yang terjadi. Petrus dan Yohanes datang ke makam dan menyaksikan kebenaran cerita Maria Magdalena. Kalau kita membaca keempat Injil, maka kita akan mendapati 4 laporan yang berbeda-beda tentang kisah kebangkitan Yesus. Laporan yang berbeda-beda itu telah digunakan oleh orang-orang bukan Kristen untuk mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Dalam Injil Markus misalnya, ketika perempuan itu masuk ke liang kubur, mereka melihat seorang pemuda berpakaian putih duduk di sebelah kanan makam. Markus bab 16 ayat 5. Di dalam Injil Matius, bukan seorang pemuda yang berada di sana, melainkan seorang malaikat. Matius 28 ayat 2. Sedangkan di dalam Injil Yohanes ada 2 orang malaikat. Yohanes 20 ayat 12. Dan di dalam Injil Lukas tadi disebutkan 2 orang yang berpakaian berkilau-kilauan. Lukas bab 24 ayat 4. Sekalipun ada laporan yang berbeda tentang jumlah orang atau malaikat yang berdiri di samping kubur Yesus ketika Maria Magdalena dan kawan-kawannya tiba di sana, namun ada satu hal yang sama dalam laporan keempat Injil itu, yakni kenyataan tentang kubur yang kosong. Kubur yang kosong memang tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bangkit. Tetapi kubur kosong bisa menjadi tanda bahwa Yesus sudah bangkit. Tanda mengundang orang untuk percaya, sedangkan bukti memaksa orang untuk percaya. Kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit juga diperkuat oleh kesaksian malaikat atau pemuda yang berdiri di samping makam Yesus. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini, dia sudah bangkit. Saudara-saudari terkasih,
Iman kita akan kebangkitan Yesus Kristus tidak terutama didasarkan pada bukti-bukti fisik seperti kubur kosong, melainkan karena kesaksian yang diberikan oleh malaikat yang memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit, dan kesaksian para rasul yang mengalami penampakan-penampakan Yesus setelah Yesus bangkit dari alam maut. Sejak awal kehidupannya, gereja berkembang berkat kesaksian-kesaksian iman anggota-anggotanya. Sebagai anggota gereja, kita pun dipanggil untuk memberi kesaksian tentang iman kita. Mungkin bukan terutama lewat kata-kata atau pengajaran, tetapi terutama melalui kesaksian hidup. Hanya kalau demikian, perayaan Paskah mempunyai makna bukan hanya bagi kita sendiri, melainkan bagi orang-orang lain. Akhirnya, saya mengucapkan selamat Pesta Paskah dan selamat bangkit bersama Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.